wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Arif Setiabudi, salah seorang dosen tetap di program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Operasional Bisnis. Mata kuliah Manajemen Operasional Bisnis merupakan mata kuliah lanjutan yang difokuskan dalam membahas penerapan serta pengaplikasian keilmuan manajemen operasional dalam penyelesaian masalah dan isu kontemporer dalam ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Manajemen operasional juga memperkenalkan berbagai penyelesaian masalah dalam memberdayakan manusia lewat pelatihan, manajemen kinerja, serta strategi imbal jasa yang sesuai. Adapun capaian pembelajaran program studi untuk mata kuliah manajemen operasional bisnis yang pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mengetahui prinsip-prinsip ilmu manajemen. Yang ketiga, mampu menerapkan pengetahuan dan pemahaman atas pengelolaan organisasi, termasuk analisis lingkungan, proses, prosedur, dan praktek bisnis yang efektif. Yang keempat, mampu menghasilkan keputusan bisnis dan manajemen dengan baik berdasarkan analisis data yang kritis dan sistematis, baik secara individu maupun melalui pengelolaan tim kerja yang efektif. Dan yang kelima, mampu merancang sistem dan model bisnis. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah Manajemen Operasional Bisnis yang pertama, mahasiswa mampu melakukan kajian teori dan empirik dalam berbagai studi kasus dan isu-isu kontemporer terkait manajemen operasional. Yang kedua, mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan serta studi kasus manajemen sumber daya manusia dengan solusi yang efektif dan efisien. Ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan topik penelitian menjadi sebuah proposal penelitian bidang manajemen operasional. Dan yang keempat, mahasiswa mampu melaksanakan seminar hasil dari konsep teori, dari riset empiris, dari seminar manajemen operasional. Mata kuliah ini terbagi kepada 16 pertemuan dengan 2 asesmen yang dilakukan, yaitu di pertengahan pertemuan dan pertemuan terakhir. Selanjutnya ada topik-topik yang akan dibahas dalam mata kuliah Manajemen Operasional Bisnis. Yang pertama, operasi dan produktivitas. Selanjutnya, strategi operasi dalam lingkungan global, manajemen proyek, peramalan atau forecasting, desain barang dan jasa, pengelolaan kualitas, strategi proses dan strategi lokasi, sumber daya manusia, desain pekerjaan dan pengukuran kinerja, manajemen rantai pasokan, manajemen persediaan, dan pemeliharaan dan keandalan. Teknik pengajaran dalam mata kuliah Manajemen Operasional Bisnis menggunakan DIA sebagai tekniknya, di mana di berinisialkan delivery, yaitu bagaimana mata kuliah disampaikan berdasarkan teori,
studi kasus, dan juga pembahasan berbagai hal yang sifatnya kontemporer untuk memperkaya mata kuliah ini. Yang kedua, I, yaitu interaction, berupa interaksi antara mahasiswa dan dosen beserta dengan berbagai isu strategis yang up to date untuk mengembangkan mata kuliah manajemen operasional bisnis. Dan yang terakhir adalah assessment, yaitu berupa tes yang bisa diajukan dalam bentuk berbagai pertanyaan yang disampaikan kepada dosen. Selanjutnya juga dosen akan menyampaikan pertanyaan kepada para mahasiswa. Selanjutnya juga dilakukan quiz yang saya menggunakan platform Quizizz agar lebih menarik bagi para mahasiswa. Dan juga dilakukan quiz, midterm, dan juga final sebagai pertemuan terakhir. Adapun metode pembelajaran dalam mata kuliah manajemen operasional bisnis yang pertama yaitu PBL, Project Based Learning. Project Based Learning sendiri merupakan metode pembelajaran yang mengandalkan kemampuan mahasiswa untuk mengumpulkan berbagai informasi dan isu-isu terkini yang berhubungan dengan operasional bisnis di setiap perusahaan. Selanjutnya ada project based assessment, berupa pembuktian dari hasil studi kasus yang sudah dikumpulkan pada program project based learning untuk kemudian akan dibahas dan didiskusikan bersama-sama. Tentu mata kuliah manajemen operasional bisnis ini saya kemas semenarik mungkin agar mahasiswa interaktif dan semangat di setiap pertemuan, sehingga saya tidak membatasi setiap komunikasi yang dibangun oleh para mahasiswa, baik penyampaian di ruangan, di luar ruangan, maupun dengan sosial media yang bisa ditempuh dengan WA group atau mungkin dengan WA pribadi, bisa dengan email, bisa dengan Instagram, Telegram, dan seterusnya. Baik, berikut cuplikan dari pertemuan yang dilakukan antara mahasiswa dan dosen dalam mata kuliah manajemen operasional bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan lanjutkan pertemuan kita dengan materi Managing Quality. Ya, mungkin sedikit Managing Quality merupakan bagaimana kita memanajemen suatu produk agar produk itu bisa berkualitas. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya ingin tahu nih semuanya hadir. Jadi alhamdulillah ya. Kabarnya gimana, sehat semua? Oke, baik. Sebelum kita memulai, saya ingin ada satu perwakilan untuk mereview pertemuan sebelumnya agar bisa kita lanjutkan pertemuan tadi. Silakan. Ya. Sebelumnya terima kasih. Saya mereview sedikit materi sebelumnya, yaitu tentang manajemen operasional. Manajemen sendiri terdiri dari 4 prinsip, yaitu planning, perencanaan, organisasian, quality aktivitas, dan monitoring.
kita ada satu wawasan yaitu tentang Arnold Palmer Hospital. Ya. Jadi satu rumah sakit yang ada basisnya itu di luar negeri ya. Ini merupakan salah satu bentuk global company profile. Ya. Berarti ini profil perusahaan secara global. Ya. Ini didirikan tahun 1989. Ya. Kayaknya belum lahir ya. Diambil dari nama pegawai justru yaitu Arnold Palmer. Jadi apa yang spesial dari Arnold Palmer Hospital ini? Nah ini pencapaiannya. Jadi pasien itu harus diutamakan. Pasien harus diutamakan. Tapi itu terkait dengan pelayanan yang optimal. Ya. Selanjutnya menjadikan kunjungan sebagai pengalaman yang hangat dan nyaman. Jadi orang sakit itu butuh dirawat. Berarti dirawat itu bukan hanya sakitnya, tapi juga baik lahir maupun batinnya. Ya. Justru dampak psikologis yang bisa diberikan oleh dokter perawat dalam bentuk pelayanan kedekatan kepada pasien itu jauh lebih berkhasiat daripada langsung dalam bentuk pengobatan. Ya. Kita juga sering melihat bagaimana kualitas para dokter itu justru pendekatannya itu adalah antar dokter dengan pasiennya, yaitu kedekatannya dibentuk sehingga pasien merasa nyaman dan justru mengurangi sakitnya secara signifikan. Ya, jadi apa saja yang bisa kita lihat dari Arnold Palmer Hospital ini sebagai bentuk strateginya? Yang pertama, menyentuh lebih dari 7 juta jiwa. Pasiennya itu ada 7 juta. Ya. Berarti dari seluruh dunia. Pasien dari seluruh dunia, terus lebih dari 13.000 bayi dilahirkan per tahun dengan angka keselamatan yang tinggi. Ada 13.000 bayi. Jadi tentu rumah sakit ini bukan hanya untuk bayi, tapi juga untuk dewasa. Tapi untuk bayi itu bisa diselamatkan mayoritasnya di 13.000. 10% teratas dari benchmark nasional dalam kepuasan pasien. Nah, 10 peringkat 10 teratasnya untuk kepuasan pasien. Jadi itu berhasil diciptakan oleh Rumah Sakit Arnold Palmer. Ya. Nah, di sini ada teknik-teknik manajemennya. Yang pertama adalah perbaikan berkesinambungan. Selanjutnya ada pemberdayaan pekerja, ada benchmarking dan just in time. Nah ini nanti kita akan mengkombinasikannya dengan managing quality untuk materi kita nanti ya. Nah, quality and strategy. Nah, kita berbicara tentang kualitas dan strateginya. Arnold Palmer Hospital dan banyak perusahaan lainnya telah menemukan kualitas yang bisa didefinisikan sebagai obat kuat untuk memperbaiki operasi. Ya, jadi ini memang dari sisi kualitas dari rumah sakit itu memang diperbaiki agar operasionalnya bisa signifikan berjalan ya. Jadi kalau kita berbicara mengelola kualitas, ada 3 aspek di sini yang dijalankan oleh Arnold Palmer Hospital. Yang pertama, diferensiasi. Diferensiasi itu adalah perbedaan, baik perbedaan suku ras dan seterusnya. Perbedaan kemampuan, kan satu sama lain pasti kemampuannya nggak sama. Terus juga perbedaan dalam sisi tafsir dari pasien dan dokternya. Ya. Terus biayanya rendah, sebisa mungkin itu biayanya ditekan. Ya. Sebisa mungkin biaya ditekan, artinya apa? Di sini dengan diberikannya obat yang tepat sasaran. Jadi bukan hanya menghabiskan obat-obat yang ada, tapi obat seminimal mungkin untuk bisa menyembuhkan penyakit yang tepat, ya. Dan tentu respon cepat. Ya. Di sini respon cepat bukan hanya berbicara ketika di IGD, tapi ketika sudah di kamar pasien pun itu harus ditanggapi dengan segera. Ya. Nah, ini kalau kita bicara dengan kualitas, apa sih sebenarnya kualitas itu? Itulah kemampuan sebuah produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, ini yang harus kita bisa lihat agar seluruh keinginan dari para konsumen ini bisa kita penuhi keinginannya, ya.
Tujuan manajer operasi itu membangun sebuah sistem. Manajernya memang dia bukan bekerja secara otot tapi otak, ya. Makanya dia dituntut untuk bisa membangun sebuah sistem total quality management yang mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan dari pelanggan. Jadi mungkin ada beberapa acuannya. Nah, ini ada aliran aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, yaitu dari sisi praktik organisasi, kualitas, pemenuhan pekerja, dan pasti pada akhirnya adalah kepuasan pelanggan. Apa yang akan bisa kita dapat? Memenangkan pesanan pelanggan yang membeli kembali dengan hasil yaitu organisasi yang efektif dengan keunggulan yang bersaing. Implication of quality-nya berarti dampak daripada kualitas itu. Kalau kita lihat why quality is important. Kenapa kualitas itu penting? Tentu di sini berhubungan dengan reputasi perusahaan. Kalau dalam hal ini adalah Arnold Palmer Hospital. Selanjutnya adalah kehandalan produk, ya. Dan terakhir adalah keterlibatan secara global. Kalau kita berbicara di sini kemajuan dari perusahaan, tentu kita nggak ingin hebat di lepas sendiri, tapi juga di secara global kan. Nah, mungkin sebelum saya lanjut, saya ada sebuah video di sini yang menarik untuk bisa kita saksikan bersama-sama. Berbicara juga tentang manajemen operasional. Manajemen operasional. Kedengarannya seperti istilah teknis yang membosankan, tetapi sebenarnya ini adalah jantung dari setiap bisnis. Intinya, manajemen operasional adalah tentang bagaimana Anda menyelesaikan sesuatu. Ini tentang mengubah ide menjadi kenyataan setiap hari. Bayangkan sebuah mobil, desainnya mungkin ramping dan mesinnya bertenaga, tetapi tanpa mesin operasional yang minyak dengan banyak mobil tidak akan pergi kemana. Manajemen operasional adalah mesin bisnis. Ini memastikan bahwa setiap bagian perusahaan Anda bekerja selaras, mulai dari sumber bahan baku hingga mengirimkan produk dan pelayanan Anda. Dengan mengoptimalkan setiap langkah dari perjalanan ini, bisnis dapat membuka potensi yang luar biasa. Ini bukan hanya tentang melakukan sesuatu yang benar. Ini tentang melakukan hal yang benar. Ini tentang memeriksa kehidupan kamu dengan dalam hati, mencari cara untuk memberi diri untuk lebih baik, lebih cepat, dan lebih terjangkau dari manusia. Salah satu landasan manajemen operasional yang efektif adalah perencanaan produksi. Ini melibatkan penggunaan yang cermat dari setiap tahap proses produksi, dari bahan mentah hingga barang jadi. Anggap saja seperti koreografi talian. Setiap langkah harus mengalir dengan mulus ke langkah berikutnya, tanpa gerakan atau usaha yang sia-sia. Dengan memperkirakan permintaan secara akurat, bisnis dapat mengoptimalkan tingkat inventaris, mencegah kelebihan stok dan merugikan atau kekurangan yang terjadi. Tapi ini bukan hanya tentang efisiensi, ini juga tentang fleksibilitas. Dunia bisnis terus berubah. Rencana produksi yang kuat perlu beradaptasi dengan fluktuasi permintaan, gangguan yang tidak terduga, dan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Di dunia yang saling terhubung seperti ini, bisnis jarang beroperasi dalam isolasi. Mereka bergantung pada jaringan pemasok, produsen, distributor, dan penjual yang kompleks untuk mendapatkan produk mereka ke tangan pelanggan. Ini adalah rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan yang efektif adalah tentang memastikan aliran barang dan informasi ini semulus dan sedemikian rupa. Ini tentang membangun hubungan yang kuat dengan pemasok, menegosiasikan persyaratan yang menguntungkan, dan menggunakan data untuk melacak tingkat inventaris dan mengantisipasi potensi kembali. Visibilitas. Oke, baik. Ada dua kata yang bisa kita ambil kesimpulan dari video itu, dan ini cukup penting bisa kita praktekkan ya jika kita berbisnis, yaitu efisiensi dan fleksibilitas. Kita dalam berusaha tentu kan ingin dengan modal sekecil mungkin, tapi dengan keuntungan setinggi mungkin sebesar mungkin. Ya, itu sisi efektivitas, efisiensi, dan satu lagi adalah fleksibilitas. Bagaimana bentuk fleksibilitas yang dimaksud adalah bagaimana pelayanan kita ini bisa didapatkan oleh halayak ramai, yaitu oleh konsumen, ya, bisa diakses dengan mudah, ya.
dan tentu pelayanannya bisa lebih optimal. Nah, kita udah masuk ke dalam setengah pertemuan untuk managing quality. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Nah, saya melihat banyak pendidik Aceh sering berobat ke Penang. Sedangkan peralatan medis di Aceh itu dari rumah. Bagaimana pendapat Bapak terkait hal tersebut? Oke, menarik. Ya, terima kasih. Ini merupakan fenomena ya yang harus kita tanggapi ya dengan kesalahan dengan serius ya. Penduduk kita ini sudah cukup nyaman untuk berobat ke Penang, Malaysia. Ya, selain yang pertama luar negeri, yang kedua kualitasnya. Nah, sekarang kita berbicara kualitas, seperti halnya mata kuliah kita kali ini yaitu managing quality. Kalau disinggung dari kualitas medis, seperti yang sudah disampaikan tadi, pasca atau setelah dari bencana tsunami, kita sangat banyak bantuan dari luar negeri, terutama salah satunya adalah Jerman untuk alat medis kita. Ya, kalau Malaysia, ya belum tentu dari Jerman juga. Tapi kenapa tetap mayoritas penduduk kita, apalagi kalau berhubungan dengan penyakit-penyakit yang agak serius, itu berobatnya ke sana. Apa di sini ada dokter dan seterusnya. Itu kembali lagi kepada kualitas yang dimaksud di sini adalah bukan hanya dari sisi barang atau alat, tapi juga kualitas pelayanan. Nanti seperti yang disinggung tadi, fungsi dari manajemen operasional itu adalah yang pertama adalah efisiensi biaya, yang kedua adalah kualitas tinggi. Nah, kualitas tinggi ini tidak hanya berhubungan dengan peralatan, tapi juga kapasitas yang kita miliki di sini, baik itu dokter, perawat, bahkan sampai dengan keamanan sekaligus itu merupakan satu komponen yang namanya kualitas. Nah, kalau kita lihat di sini ya kita bisa jalan-jalan aja di rumah sakit ZA, Zainal Abidin, itu banyak sekali kamar-kamar, terutama di sini bangsa, yang itu sekali dihuni itu bisa satu pasien itu bisa mungkin ya bisa ada yang menemaninya itu sekitar 5 atau sampai dengan 10. Sedangkan kalau di Penang itu tidak boleh untuk istilahnya ditemani. Jadi paling maksimal itu adalah 1 orang saja. Ya. Dan juga dengan ruangan yang bersih, ya, tidak bercampur satu sama lain, tidak bisik, tidak ribut. Ya. Itu dari sisi psikologis pun kita tuh merasa wah kita di sini mendapatkan kenyamanan meskipun kita dengan sakit. Nah, selanjutnya apa lagi pendekatan yang dilakukan? Nah, pendekatan yang dilakukan oleh dokter kepada pasiennya itu cukup intens. Ya. Jadi bukan tanya penyakit dulu, tapi bagaimana pengetahuan si dokter itu terhadap si pasien dulu dari sisi pribadinya, maksudnya bagaimana mungkin tinggalnya di mana, terus punya keluarga, ya, terus bagaimana kebiasaan, hobi dan seterusnya. Jadi nggak langsung nanya bapak sakit apa, ya. Kalau kita seperti itu kayak divonis 2 kali ya, udah divonis sakit, habis itu divonis lagi sama dokter kita, kan gitu. Nah, jadi nggak langsung kepada obat dan seterusnya. Memang obat, ya tentu akan secara instan akan mempercepat kesembuhan, tapi bukan satu-satunya yang akan menyembuhkan kita. Nah, jadi bahkan kalau di luar negeri itu, kalau kita sakit flu atau batuk, itu nggak langsung dengan antibiotik yang 500 gram. Sebenarnya itu sangat berat. Ya, kalau luar negeri bahkan disuruh, ya udah tidur aja dulu, istirahat aja dulu. Ketika kita tanya, ada obatnya, apa obat itu aja, misalnya gitu. Jadi memang mereka emang sangat aware dengan obat. Ya. Jadi kembali lagi kepada kualitas yang dimaksud adalah kedekatan, ya, bukan hanya kepemilikan kita terhadap alat, tapi juga kemampuan kita untuk mengoperasionalkan alat itu juga. Belum tentu juga kita di sini bisa mengoperasionalkan alat-alat dari Jerman itu dengan baik. Makanya di sini juga akumulasinya ke sana. Terakhir, kesejahteraan dari dokter tentu itu akan memberikan peran.
Ya, kesejahteraan dari dokter dengan gajinya yang mungkin masih sangat jauh daripada harapan juga turut berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan. Ya, itu intinya. Baik, kita akan lanjut. Di sini ethics and quality management, etika dan manajemen kualitas. Kita melihat di sini dewasa ini ada 3 komponen yang menjadi perhatian serius setiap perusahaan, yaitu healthy dari sisi kesehatan, safe dari sisi keamanan, dan tentu kualitasnya. Seperti apa? Ini yang menjadi hal yang sangat diperhitungkan oleh para manajer operasi yang diberikan kepada konsumen. Ya. Nah, ada International Quality Standards ya, dari sisi ISO 9000 dan ISO 14000. ISO itu International Standard Organization. Jadi kan ISO 9000 itu untuk kualitas, dari sisi kualitas, sedangkan ISO 14000 itu dari sisi manajemen lingkungan. Ya. Oke, kita lihat di sini selanjutnya ada toolsnya itu ada beberapa, ya. Ada lembar riset, diagram sebar, ya. Ada diagram Pareto ini bentuk-bentuknya, ya. Diagram sebar akibat, diagram alir, histogram dan diagram statistika. Ya, ini ada tools halnya. Ya. Dan yang terakhir, ini adalah bentuk pelayanan yang diberikan dengan total quality management, yaitu dapat diandalkan. Itu dari sisi komunikasinya, kesingkapan, kredibilitasnya, kapasitasnya, kompetensi, keamanannya, akses bisa dipahami dan kesopanan dalam bentuk hal-hal yang biasa. Ya, baik rekan-rekan mahasiswa, ini merupakan keseluruhan dari mata kuliah kita kali ini, yaitu management quality. Sebelum kita mungkin lanjut atau merangkumnya, saya ingin ada satu yang bisa memberikan kesimpulan untuk pertemuan kita kali ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mengambil kesimpulan pada materi kita pada hari ini. Yang saya dapat ambil itu baik akan saya menjelaskan definisi kualitas. Definisi kualitas adalah kemampuan sebuah produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Terusnya ada international quality, terbagi menjadi 2. Pertama ada ISO 9000 dan yang kedua ada ISO 14000. ISO 9000 suatu standar kualitas, sedangkan ISO 14000 suatu standar lingkungan manajemen. Seterusnya ada total quality. Total quality mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Kemudian ada tools terbagi menjadi 4. Ada lembar periksa, diagram sebar, diagram akibat, dan yang terakhir diagram Proto. Kemudian terakhir ada tim in service, tergolong menjadi 5 bagian. Pertama, dapat diandalkan. Yang kedua, kesiapan. Yang ketiga, kompetensi. Yang keempat, ada akses. Dan yang terakhir, ada kesopanan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan pada materi kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Alfi sudah mengumpulkan materi kita kali ini, yaitu management quality. Semoga penyampaian saya hari ini dan
kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas